Selamat datang adik-adik kembali. Saya Profesor Apoteker Dr. Ernad Imadi Agus Gel Wirasuta, MSI, dosen farmasi. Kali ini Bapak hadir dengan video pembelajaran yang berjudul Efek Toksik Mekanisme Kerja dan Respon yang Ditimbulkan. Ini bagian dari pembelajaran toksikologi dan farmakologi. Toksodinamik dan efek toksik. Jadi kita rewind lagi apa yang kita sudah pelajari. Toksodinamik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana terjadinya efek atau perubahan dalam tubuh yang ditimbulkan oleh toksikan, termasuk proses biokimia, fisiologi pada molekul dan jaringan target organ seperti proses mengikat dan mengaktifkan atau menghambat reseptor. Jadi itu yang sering disebut dengan toksodinamik. Sedangkan efek toksik adalah efek yang merugikan yang ditimbulkan oleh toksikan. Penggolongan dari jenis efek berdasarkan manfaat dari efek tersebut. Efek terapeutik adalah efek hasil interaksi xenobiotika dan reseptor yang diinginkan untuk tujuan terapeutik atau keperluan dari pengobatan. Efek obat yang tidak diinginkan atau sering disebut dengan yaitu efek yang khasiat obat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi pada maksud dosis yang dianjurkan. Jadi sering muncul dan sering dikatakan sebagai efek samping, yaitu efek yang muncul pada dosis terapi tetapi bukan menjadi indikasi dari obat atau xenobiotika tersebut. Sedangkan efek toksik adalah pengertian toksik sangatlah bervariasi, namun pada umumnya dimengerti sebagai suatu efek yang membahayakan atau merugikan organisme itu sendiri. Jadi efek toksik adalah efek yang merugikan dan atau efek yang berbahaya untuk organisme itu sendiri. Bagaimana efek kerja toksik? Ada berbagai macam kerja toksik, misalnya interaksi dengan enzim, inhibisi pada transport oksigen karena mengganggu hemoglobin, interaksi pada fungsi sel secara umum, gangguan sintesa DNA atau RNA, kerja teratogenik, gangguan sistem imun, toksisitas pada jaringan. Nah, itulah yang kita akan bahas dalam pembahasan efek-efek toksik. Nah, di sini kita bahas interaksi dengan enzim. Ada 7 jenis interaksi xenobiotika pada enzim. Pertama, inhibisi tak reversibel, bolak-balik atau sering dikatakan inhibisi reversibel. Kemudian yang kedua adalah inhibisi bolak-balik, yang sering disebut dengan reversibel. Tadi tak bolak-balik adalah irreversibel. Pemutusan reaksi biokimia, inhibisi fotosintesis pada tanaman, sintesa zat yang mematikan, pengambilan ion logam yang penting untuk proses kerja enzim. Inhibisi pengantaran elektron dalam rantai pernapasan. Kita bahas satu persatu. Inhibisi irreversibel. Contohnya di sini adalah inhibisi dari asetilkolin esterase pada organofosfat seperti paraokson. Seperti kita ketahui, asetilkolin kerjanya pada phosphosynap junction, yaitu di mana kerja dari asetilkolin adalah sebagai stimulan pada sistem saraf atau neurotransmitter. Nah, di sini kolin esterase bekerja melepaskan asetilkolin pada tempat reseptornya. Jadi kerjanya asetilkolin dibuat pada kolin dan asetil-CoA. Kemudian terbentuklah asetilkolin begitu cepat
Tapi ketika terbentuk asetilkolin masuk kepada cross synapse junction, dia akan menginhibisi terjadinya stimulasi. Nah, namun konsentrasi ini segera dirilis atau dilepaskan, di mana asetilkolin esterase akan merubah kembali kolin menjadi asam astat. Jika sekarang asetilkolin esterase diblok oleh organofosfor, sehingga konsentrasi asetilkolin sangat berlebih yang akan mengakibatkan stimulan terus-menerus. Efeknya adalah dia mengantarkan impuls secara terus-menerus, sehingga hal yang perlu diingat pada asetilkolin berkaitan dengan reseptor yang menjalankan fungsinya. Setiap impuls dari asetilkolin harus dieliminasi sebelum impuls berikutnya dihantarkan. Eliminasi yang cepat adalah penting sehingga diperlukanlah asetilkolin esterase. Hal ini berjalan apabila terjadi suatu normal pada tubuh kita. Kita terbentuk asetilkolin sehingga segera dirilis, sehingga sistem akan terjadi stimulasi secara terus yang berdenyut. Nah, berbeda apabila organofosfor menghambat fungsi dari asetilkolin esterase. Akibatnya terjadi hantaran impuls saraf secara terus-menerus karena konsentrasi asetilkolin di dalam cross synapse junction akan berada terus sehingga terjadi stimulasi saraf secara terus-menerus. Membuat otot yang kejang, jadi saraf pada constant steady state of stimulation. Jadi dia terus disimulasi sehingga ototnya bisa menjadi paralisis. Jadi akut simptom yang luas. Nah, ini biasanya paraokson adalah obat-obatan yang digunakan sebagai insektisida, contohnya pada baygon. Sehingga serangga akan mati, mengalami paralisis, ototnya tidak mampu lagi terbang, karena terjadi stimulasi pada otot secara terus-menerus. Sehingga akan terjadi keracunan yang berat. Antidot biasanya digunakan pada keracunan ini adalah pralidoxim atau atropin. Nah, ini antidot yang biasa digunakan. Inhibisi enzim reversible. Sinobiotika berikatan dengan enzim dengan cara kompetisi dengan substrat normal. Contohnya adalah obat metronidazole. Menghambat enzim pada berfungsi pada sintesa asam amino yang bertujuan dan purin atau pirimidin pada nukleotida, sehingga terjadilah penghambatan perbanyakan sel. Metronidazole biasanya digunakan pada obat kanker sehingga mencegah terjadinya replikasi sel berlebih. Yang kerja interaksi enzim selanjutnya adalah pemutusan reaksi biokimia. Pada proses oksidasi secara biokimia, energi yang dibebaskan umumnya disimpan dalam bentuk fosfat yang tinggi yang sering disebut dengan adenosin trifosfat. Energi yang disimpan dalam senyawa ini selanjutnya dapat digunakan untuk semua proses biokimia yang memerlukan energi, contohnya proses sintesa atau proses kimia mekanik atau proses kontraksi otot. Nah, ATP ini adalah sumber energi apabila pemutusan reaksi dari biokimia mencegah terjadinya pembentukan ATP. Ini contoh reaksinya bahwa apapun yang kita makan pada sistem sel, dia akan menjesuk ke dalam asetil-CoA melalui siklus dari asam sitrat. Dia akan masuk menjadi pembentukan ATP, dari ADP akan dibentuk menjadi ATP dengan melibatkan respirasi chain syndrome, jadi proses siklus respirasi dari H2O menjadi O2 dan energi yang terlibat. Nah, apabila proses biokimia ini dihambat sehingga tidak ada energi yang tersimpan, sehingga semua akan berada dalam bentuk glukosa, gliserol atau fatty acid atau amino acid yang tidak bisa dirubah menjadi ATP. Nah, pemutusan reaksi biokimia ini juga sering terjadi pada herbisida, contohnya paraquat dan diquat,
yang mengganggu transfer hidrogen pada nikotin adenin, yaitu pada nikotin adenin di nukleofosfat yang sering disebut dengan NADP, ya, untuk membentuk NADPH. Jadi transfer satu oksigen ini tidak akan pernah terjadi, maka siklus glikolisis atau siklus Krebs dalam oksidasi sel akan terhambat sehingga tidak terjadi siklus tersebut, sehingga terjadi proses penghambatan atau pemutusan reaksi biokimia. Zat racun yang juga dapat mengganggu fungsi selular dengan mengganggu homeostasis dari kalsium, sehingga tubuh ini perlu kalsium, sehingga perlu kesetimbangan antara konsentrasi kalsium ekstra dan intraselular. Apabila kalsium dihambat pada ekstra dan intraselular, sehingga akan bergantung pada konsentrasi homeostatis dari kalsium. Hal ini juga mengakibatkan pemutusan reaksi biokimia. Selanjutnya adalah inhibisi fotosintesis pada tanaman. Jadi reaksi dengan adanya cahaya di mana sistem pigmentasi atau foton akan mampu merubah ADP dengan fosfo menjadi ATP sehingga H2O menjadi O2. Nah, di sini proses fotosintesis pada tanaman sehingga berkelanjutan pada sistem pigmen melalui bipiridilium sehingga ADP menjadi ADPH. Pada reaksi dalam keadaan gelap terjadi sebaliknya, CO2 melalui CO2 resistor sehingga ATP akan dirubah menjadi ADP dan sebaliknya akan membentuk glukosa. Nah, proses ini terjadi proses fotosintesis. Jadi herbisida umumnya dapat menghambat monoron atau bipiridium untuk menghambat penghantaran dalam selama fase cahaya dari fotosintetis sehingga tidak terjadilah pembentukan glikosida sehingga proses reaksi interaksi enzim akan terputus. Nah, selanjutnya adalah sintesa zat mematikan. Sintesa zat mematikan di sini sinobiotika berkompetisi dengan substrat normal untuk menghambat enzimatik tertentu sehingga terjadilah gangguan sistem sel normal. Contohnya adalah fluoroasetat yang berkompetisi dengan oksaloasetat pada siklus asam sitrat dan produknya bukan asam sitrat tetapi asam klorositrat yang selanjutnya dapat menghambat kerja enzim pada tahap selanjutnya untuk memproduksi substrat normal. Akibatnya terbentuklah asam fluoroalkil karboksilat yang mematikan. Nah, di sini terjadi kesalahan informasi sistem pada sistem enzimatis karena terjadi penghambatan atau inhibisi dari enzim sehingga akan membentuk suatu sintesa senyawa yang mematikan. Contohnya di sini tadi sudah dijelaskan pada siklus asam sitrat sehingga membentuk senyawa yang mematikan. Nah, selanjutnya adalah pengambilan ion logam yang penting dalam kerja enzim. Seperti kita ketahui bahwa ion logam tertentu menjadi kofaktor dari suatu enzim. Molekul logam seperti porfirin dan protoporfirin 11. Nah, di sini seperti kita ketahui pada siklus sitokrom di mana intinya adalah Fe, akan terjadi pemasukan senyawa sehingga metabolisme terjadi perubahan dari senyawa dengan menambahkan sinobiotika dengan menambahkan O ke dalam sehingga membentuk ROH. Nah, proses ini kadang-kadang terjadi pemblokadoan dari enzim inti Feri jadi Fe oleh logam-logam tertentu sehingga terjadi penghambatan dari reaksi biosintesis. Nah, ini inti dari Hem yang terdiri dari Feri dan Fero. Nah, sekarang turunan dari ditiokarbamat di dunia pertanian juga digunakan sebagai fungisida. Kerja fungisida ditiokarbamat berpotensi dipotensiasi dengan adanya ion logam seperti CO dan mangan. Hal ini mungkin akibat suatu kenaikan transport logam ke dalam sel melalui sel membran limfoid
klorofil dan membentuk suatu kelat jadi dia menggantikan Fe sehingga terjadi pembentukan kelat yang menghambat reaksi kerja enzim. Inhibisi penghantaran elektron dalam rantai pernapasan. Yang berikutnya, ion besi sebagai inti dari sitokrom merupakan enzim yang berperan penting dalam rantai pernapasan. Nah, transport dari elektron dalam siklus pernapasan melalui perubahan muatan ion besi. Nah, inhibisi dari besi misalnya oleh ACN yang mengakibatkan blokade pada enzim HEM di mana besi tidak lagi mengambil oksigen karena diblok oleh Cn. Nah, ini akan dapat mengakibatkan asidosis sehingga dapat mengakibatkan kematian. Hidrogen sulfida juga memiliki mekanisme yang sama dengan HCN yang bisa memungkinkan memblokade pada inti dari besi pada heme atau hemoglobin yang dapat tidak mampu lagi membentuk berikatan dengan oksigen. Inhibisi pada transfer oksigen pada kerja gangguan hemoglobin. Tadi sudah banyak kita bahas bahwa hemoglobin adalah mengangkut oksigen, di mana hemoglobin mengandung dua rantai alfa dan juga dua rantai beta pada posisi 4, di mana gugus HEM masing-masing berikatan dengan rantai polipeptida, sehingga keracunan dengan monooksid. Jadi monooksid di sini akan mengakibatkan pembentuk HEM, jadi hemoglobin yang akan menjadi keracunan sama dengan membentuk sulfohemoglobin yang tidak mungkin mengakibatkan Fe berikatan lagi dengan oksigen. Interaksi dengan fungsi sel umum, jadi kerjanya bisa mengakibatkan narkose, yaitu kerja efek pada narkose atau membius, seperti pada ether atau siklopropana atau halotan. Nah, pengaruh dari hantaran rangsang neurohormonal, jadi kerja sebagian besar dari obat mempengaruhi sinap pada penghantaran rangsang dari sel saraf, yaitu yang satu sel ke sel saraf yang lainnya atau mempengaruhi ujung saraf sel dari efektor. Senyawa alkaloid tanaman yang mempunyai efek seperti di atas, alkaloid kurare, nikotin atau atropin. Sehingga yang paling toksik contohnya lain adalah toksik dari botulinum atau toksik dari papaver atau berbagai senyawa dari halusinogen yang bekerja pada interaksi fungsi sel umum yang mengakibatkan narkos atau pembiusan. Nah, kita gangguan pada sintesa DNA dan RNA. Seperti kita tahu, inti sel, DNA dan RNA bisa merupakan inti dari kromosom, di mana kromosom adalah dari kumpulan asam amino yang berupa double helix. Pada proses pembelahan atau replikasi dan transkripsi terjadilah pembentukan DNA. Gangguan ini dapat terjadi pada saat transkripsi atau pada replikasi dari DNA yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dari sel tersebut, sering yang kita sebut dengan karsinogen. DNA mengalami replikasi apabila ada faktor pengganggu senyawa mutase akibat penyinaran eksternal UV yang berlebih. Senyawa ini menyebabkan deaminasi atau terjadi kerusakan DNA. Senyawa-senyawa ini sering disebut dengan karsinogen karena dapat mengakibatkan kanker. Kerusakan DNA dapat diperbaiki sendiri atau tidak dapat diperbaiki sendiri, dapat diturunkan pada keturunannya. Gangguan-gangguan ini dapat berupa, jadi penanganan DNA atau pada replikasi, salahnya transkripsi informasi DNA ke RNA, salahnya penyampaian informasi RNA pada sintesa protein, salahnya sintesa protein melalui inhibisi enzim atau sintesa yang mematikan. Kesalahan-kesalahan ini pada proses pengaturan yang menentukan pola aktivitas dari sel. Nah, di sini sering terjadi perubahan-perubahan dari perubahan replikasi DNA yang bisa mengakibatkan pembentukan kanker atau bisa mengakibatkan pada proses pembentukan suatu organ. Nah, selanjutnya adalah kerja teratogenik. Kerja teratogenik terkait dengan juga kerja dari mutasi genetis pada saat
atau DNA, perubahan replikasi atau perubahan DNA pada saat embrio. Suatu keabnormalan yang terjadi pada janin yang timbul selama fase perkembangan embrio atau fetus, atau bisa diartikan sebagai pada gangguan cacat bawaan. Jadi kerja teratogenik adalah kerjaan ini terjadi pada saat pembentukan embrio atau fetus. Hal ini dimulai ketika dunia mengalami bencana talidomid. Talidomid terjadi sekitar akhir tahun 50-an sampai awal 60-an. Nah, apa itu talidomid? Talidomid adalah senyawa kimia yang berbentuk rasemat, di mana pertama kali disintesa sebagai obat untuk mencegah terjadinya mual muntah pada ibu-ibu hamil pada trimester pertama. Apa yang terjadi? Ternyata senyawa rasematnya dengan gugus pemutaran optik yang lain dari talidomid bekerja menghambat replikasi dari DNA sehingga menginformasikan kepada sistem transkripsi DNA bahwa organ-organ tersebut seolah-olah sudah dibentuk, sehingga lahirlah sebagai lahir cacat bawahan di mana bayi tidak memiliki organ tubuh yang lengkap. Nah, ini kerja toksik teratogenik atau fase kerjanya. Jadi dimulai dari waktu embrio, dari 3 minggu pada pembuahan, yaitu sampai 1 sampai 2 minggu terjadi fase sigut, di mana sudah terjadi pembuahan, terjadi pembelahan sel, sampai pembelahan sel selanjutnya sehingga membentuklah sistem saraf pusat jantung pada minggu ketiga, kemudian mata pada minggu keempat, jantung, lengan, sampai pada minggu ke-6 dan ke-7 terbentuk sudah telinga, mulut, telinga, dan seterusnya otak sampai pada minggu ke-36, 38 sudah menjadi normal. Nah, apa yang terjadi pada garis hitam itu terjadi pada periode senyawa teratogenik yang membahayakan. Nah, disinilah kita harus hati-hati pada saat pembentukan dan organ, baik dia sistem saraf di dalam tubuh. Nah, senyawa-senyawa yang mungkin berinteraksi pada atau menjadi menghambat pembentukan ini, senyawa-senyawa racun atau xenobiotika ini disebut dengan teratogenik. Kita bisa lihat faktor-faktor dari risiko pada kehamilan sesuai dengan FDA digolongkan sebagai kategori A, yaitu studi kontrol pada wanita gagal memperlihatkan risiko terhadap janin pada trimester pertama. Dan tidak ada bukti mengenai adanya risiko pada trimester berikutnya dan kemungkinan bahaya terhadap janin sangat kecil. Nah, kemudian faktor B. Kategori studi terhadap reproduksi binatang pada percobaan ini tidak memberikan adanya risiko terhadap janin. Jadi, pada uji binatang nggak ada risiko. Nah, sedangkan pada A, ada studi terkontrol, tidak ada diketemukan, tapi memberikan indikasi yang berbahaya. Pada kategori B, tidak terdapat kegagalan pada binatang, tetapi tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil pada saat tahapan reproduksi hewan percobaan yang memperlihatkan adanya efek samping selain pada penurunan tingkat kesuburan yang tidak dipastikan dalam studi terkontrol pada wanita hamil trimester pertama dan tidak ada bukti mengenai adanya risiko pada trimester pertama. Jadi pada hewan sudah dicoba tapi tidak ditemukan bukti, tapi ada indikasi. Kita lanjutkan pada studi C. Pada studi C, di mana kategori C adalah studi pada hewan percobaan memperlihatkannya ada efek samping pada janin. Jadi pada hewan sudah ada bukti kerja teratogenik atau embriosida dan lainnya. Dan tidak ada studi terkontrol pada wanita. Studi terhadap wanita atau hewan percobaan tidak dapat dilakukan. Obat hanya dapat diberikan manfaat untuk sebanding dengan besarnya potensi risiko terhadap janin. Jadi kategori C sudah mulai kita berhati-hati untuk memberikan. Sama sekali dilarang. Pada kategori B juga harus sudah mulai hati-hati. Kemudian pada kategori D ada bukti
deskriptif mengenai risiko terhadap janin pada manusia. Nah, kalau sudah seperti ini, sangat hati-hati untuk memberikan pada wanita yang sedang hamil, baik dia trimester pertama maupun selanjutnya, sehingga tidak diizinkan sama sekali. Nah, demikian kategori X. Pada studi hewan percobaan atau manusia memperlihatkan adanya abnormalitas dari janin. Nah, di sini sudah jelas tidak diizinkan. Nah, bagi adik-adik calon apoteker harus memahami resiko ini, sehingga ada catatannya biasanya pada obat. Kita juga bisa saya cari pada studi-studi online seperti pada studi-studi atau pada buku-buku online yang disediakan ketika kita praktek di apotek. Selanjutnya, sistem kerja gangguan pada sistem imun. Jadi fungsi dan sistem imun adalah melindungi tubuh dari organisme asing seperti virus, bakteri atau jamur, sel asing atau neoplasma, dan zat asing lainnya. Nah, inilah kerja dari sistem imun kita. Adanya sistem imun ini adalah sangat penting. Hal ini dapat diperhatikan pada efek imunodefisiensi, di mana kecenderungan terjadi infeksi pada tumor atau lebih mudah terjadinya infeksi. Nah, ini disebut dengan imunodefisiensi yang dapat berupa kelainan bawaan atau dapatan. Nah, contohnya imunodefisiensi yang kita kenal di masyarakat sekarang adalah AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini terjadi akibat di awalnya adalah perilaku seksual yang tidak bagus. Selanjutnya, ada 3 macam jenis dari imunotoksikan. Pertama adalah imunostimulan. Jadi peningkatan sistem imun yang menyebabkan reaksi hipersensitivitas atau alergi. Jadi ketika kita makan, kita akan mengalami alergi. Contohnya adalah alergi gatal-gatal dan segala macamnya yang mengakibatkan induksi dari kerja sistem imun kita. Imunosupresan adalah menekan sistem imun. Nah, contohnya di sini pestisida, metroteksat semua bekerja sebagai imunosupresan. Imunodefisiensi adalah bagian juga dari sistem imun yang tidak ditekan atau mengalami defisiensi dari sistem imun. Tadi sudah kita sampaikan contohnya AIDS. Autoimun adalah sistem imun yang menghasilkan antibodi terhadap antigen endogen yang merusak jaringan normal. Jadi autoimun ini adalah sistem imun, biasanya dia mengenali senyawa asing, tetapi imun ini tidak mengenali dirinya sendiri, sehingga senyawa normal atau jaringan endogen juga dianggap sebagai antigennya, sehingga harus dilawan. Nah, sekarang autoimun banyak terjadi pada lupus dan segala macamnya. Nah, sistem jaringan, iritasi pada jaringan contohnya adalah kerusakan pada jaringan, misalnya senyawa-senyawa super basa, senyawa-senyawa super asam. Jadi ketika terkontak dengan jaringan juga akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan, mengakibatkan pembengkakan kulit, kerusakan jaringan, atau juga seperti H2S, di mana baunya sangat busuk, bisa kita inhalasi pada dosis tinggi mengakibatkan paralisis karena kerja kerusakan pada jaringan. Demikian tadi adik-adik pembahasan singkat mengenai efek kerja toksik dan mekanismenya. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa baca dalam buku modul atau buku bahan ajar yang sudah adik-adik bisa searching di dunia maya, di Scribe, dan di segala macam, yaitu buku tentang toksikologi yang dikeluarkan oleh saya sendiri dan Ibu Rasmaya. Jadi adik baca di situ lebih lengkap, penjelasannya sangat lengkap. Mudah-mudahan kuliah daring melalui YouTube adik bisa memahami lebih jelas, sehingga pada saat diskusi kita bisa menggali pertanyaan lebih jauh. Sukses selalu.